Shalom dan selamat pagi buat seluruh jemaat Tuhan. Kita bersyukur pada pagi hari ini atas kesehatan dan atas waktu yang Tuhan berikan bagi kita. Kita masih bisa mendengarkan firman Tuhan, masih bisa memuji nama Tuhan. Itu adalah satu kebahagiaan bagi kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Saudaraku, pada pagi hari ini, sebelum kita beraktivitas, sebelum kita melakukan pekerjaan kita, mari kita meminta kekuatan kepada Tuhan agar senantiasa melalui persekutuan kita bersama Tuhan, kita dimampukan untuk dapat menjadikan kehidupan kita bermakna dan lebih bermanfaat lagi di hadapan Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita. Kita datang ke hadirat Tuhan di dalam doa kita. Terima kasih Bapa, kebaikan-Mu menyertai kami di dalam menjalani masa istirahat kami satu malam ini Bapa. Kami bersyukur dan berterima kasih. Kebaikan-Mu menjadikan kami kuat tumbuh di dalam Engkau ya Tuhan. Dan sebelum kami melanjutkan segala aktivitas kami, izinkan kami Tuhan untuk dapat memakai waktu ini untuk dapat merenungkan kebenaran firman Tuhan yang mengajar kami, yang memimpin kami, agar senantiasa kehidupan kami selalu diperbaharui oleh kuasa dan kebaikan-Mu. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini. Mari kita membuka kitab 1 Petrus 2 ayat 1. Kami akan membacakan firman ini bagi kita sekalian. Demikian firman-Nya. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Demikian firman yang kami bacakan pada pagi hari ini bagi kita. Shalom, salam sehat saudara-saudaraku, salam damai sejahtera menyertai kehidupan kita. Pada pagi hari ini, tentunya satu hal yang Tuhan inginkan dan harapkan dari kehidupan kita adalah ketika kita bisa mengikuti pola ajaran-ajaran yang Dia berikan bagi kehidupan kita. Bagaimana kita memfasilitasi diri kita dengan hal yang baik. Dan kebaikan itu tolak ukurnya bukan menurut keinginan kita. Tapi kebaikan itu adalah kebaikan yang Tuhan tuntun dan diharapkan bisa kita nyatakan di dalam hidup kita. Kalau kita membaca firman ini, satu hal yang diajarkan oleh Petrus bagi kita, yaitu bagaimana tentang kehidupan yang baru oleh pembaharuan firman Tuhan yang kita terima dari kehidupan kita. Yaitu bagaimana kita menunjukkan sikap hidup lahir baru oleh firman Tuhan yang menyentuh, yang mengajar kita, bahkan yang mengubah hidup kita. Segala kejahatan itu tidak boleh melekat pada diri orang yang percaya kepada Tuhan. Tindakan-tindakan kejahatan bisa saja datang dari mana saudaraku? Bisa saja datang dari situasi kehidupan yang membuat kita tidak nyaman dan aman dalam kehidupan kita. Bisa saja tindakan kejahatan itu oleh lingkungan yang tidak memberikan satu hal yang bisa kita wujudkan satu yang baik di dalam hidup kita. Tapi apapun penyebab daripada sebuah tindakan kejahatan tidak bisa ditolerir di hadapan Tuhan. Anak-anak Tuhan tidak boleh memikirkan satu hal tentang sebuah kejahatan. Anak-anak Tuhan digiring untuk meninggalkan kejahatan. Kitab Petrus pasal 2 ini mengatakan beberapa contoh tindakan kejahatan yang harus kita buang dari kehidupan kita. Yaitu segala bentuk tipu muslihat, kemunafikan, kedengkian, begitu juga dengan fitnah. Saudara-saudara, contoh daripada bentuk-bentuk kejahatan yang Petrus katakan melalui renungan kita pada pagi hari ini. Jangan pernah terpatri di dalam hati kita
Jangan pernah singgah di pikiran kita, apalagi mempengaruhi pola tingkah laku kita untuk melakukan tindakan kejahatan. Semua itu Petrus katakan buang dari kehidupan kita. Karena kehidupan kita yang diperbaharui oleh kebenaran firman Tuhan akan meyakinkan diri kita, kita tidak bisa terlibat dalam hal-hal yang diangkatkan di dalam firman Tuhan pada pagi hari ini. Saudaraku, jika ada pun kesempatan yang memberikan kita peluang untuk melakukan tindakan kejahatan, anak-anak Tuhan yang sudah diperbaharui hidupnya oleh kuasa Tuhan, itu akan memantangkan dari hidupnya segala tindakan kejahatan yang bisa saja dan kapan saja bisa menggerogoti jiwanya. Tapi itu mereka tepiskan, mereka buang dalam pertolongan Tuhan yang memampukan mereka untuk menjadikan segala sesuatu yang mereka lakukan adalah kebaikan di mata Tuhan. Oleh karena itu, satu tokoh mengatakan, yaitu Alexander Nisbet, dia mengatakan di dalam bukunya bahwa orang yang sudah menyatakan dirinya orang Kristen masih banyak sekali memegang erat perbuatan-perbuatan dosa ataupun kejahatan. Oleh karena itu, arahan dari Pak Alexander Nisbet ini mengingatkan kita, label kita bukan hanya dari mulut kita, kita percaya kepada Tuhan. Tapi dari perilaku kita, dari sikap kita, kita bisa menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang selalu tidak mengikuti tindakan kejahatan. Orang-orang yang selalu membuang dari kehidupannya perbuatan-perbuatan dosa. Oleh karena itu Pak Alexander ini mengatakan bahwa segala tindakan kejahatan, segala perbuatan-perbuatan dosa, buanglah itu dari diri kita. Jauhkanlah itu, karena itu adalah yang menjijikkan di mata Tuhan. Ini adalah arahan daripada Pak Alexander Nisbet. Dalam kehidupan kita juga demikian adanya. Kita juga mengatakan tidak ikut dalam perbuatan dosa. Kita ikut dalam perbuatan yang baik di mata Tuhan. Minta kekuatan kepada Tuhan, kiranya Dia turunkan pertolongan bagi kita melalui Roh Kudus Tuhan yang memampukan kita menjadi pelaku-pelaku kebaikan dalam kehidupan kita. Karena segala sesuatu yang kita pikirkan baik, akan kita lakukan segala sesuatu yang baik juga. Sehingga mendatangkan damai sejahtera dan sukacita bagi kita ketika kita hidup di dunia ini dalam anugerah dan pertolongan Tuhan yang menyertai kita. Selamat beraktivitas, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih atas segala kebaikan yang Tuhan berikan bagi kami. Setiap orang yang rindu untuk mendengar firman-Mu, setiap orang yang selalu rindu akan teguran-Mu bagi kehidupan kami, hidup kami sebagai anak-anak-Mu akan diperbaharui oleh kuasa-Mu. Pada pagi hari ini Tuhan, atas lawatan firman yang sudah kami terima dan sampaikan, izinkan juga kami sebagai anak-anak-Mu untuk dapat meninggalkan segala tindakan-tindakan kejahatan di dalam kehidupan kami. Karena anak-anak Tuhan akan selalu mengarahkan mata iman. Begitu juga dengan kehidupan kami. Kami selalu setia dan rindu untuk dibimbing ke dalam kebaikan dan pertolongan kuasa-Mu yang memampukan kami menjalankan satu hal yang baik di hadapan-Mu. Pada kesempatan ini kami rindu berdoa Tuhan, buat GBKP Runggun Cibinong. Kiranya pada saat ini apa yang dibutuhkan oleh perjalanan pelayanan di Runggun Cibinong, baik itu dalam masa-masa perampungan pembangunan rumah ibadah. Pada saat ini Tuhan, apapun yang mereka butuhkan agar rumah ibadah ini bisa terselesaikan dengan baik, Engkau hadir Tuhan, membukakan jalan, membukakan peluang bagi mereka untuk dapat menyelesaikan pembangunan rumah ibadah. Begitu juga dalam segala program-program pelayanan yang ada di Runggun ini. Kiranya Tuhan menyertai. Dan kami rindu juga berdoa buat hamba Tuhan yang melayani di Runggun GBKP Cibinong, Pendeta Milala dan keluarga.
Tuhan berkati keluarga pendeta ini Tuhan, agar senantiasa dalam pelayanan dan kebutuhan mereka di dalam keluarga yang sudah Tuhan berikan untuk bisa mereka jalani, diberkati senantiasa perjalanan kehidupan keluarga pendeta yang melayani di Runggun Cibinong. Begitu juga dengan Pertua Diaken Nora Naras, begitu juga dengan Pertua dan Diaken Emeritus yang ada di Runggun GBKP Cibinong. Mari Tuhan, Kau pakai seluruh hamba-Mu untuk dapat melayani dengan setia. Lebih baik lagi mereka memberi diri, waktu dan pikiran mereka untuk berbuat yang lebih baik di hadapan-Mu. Begitu juga dengan seluruh jemaat-Mu Tuhan. Kau berikan kesehatan dan kemampuan untuk bisa bersyukur dan bersukacita dan kuat di dalam menjalani kehidupan mereka. Kami juga tidak lupa mendoakan situasi bangsa dan negara kami. Kiranya Engkau lawat, Engkau pulihkan keberadaan sebagaimana mestinya kami terima sebagai anak-anak-Mu yang Engkau kasihi. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Inilah doa dan harapan yang kami panjatkan kepadamu. Di dalam nama Yesus, mari kita ucapkan bersama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.